kalau mau ganti kemasan harus mengajukan lagi laporan ke kantor PPSP. Saya dulunya kemasannya plastik Pak, sekarang saya mau bikin kaleng ataupun saya mau kemasannya kertas gitu ya. Kemudian digit kedua kode jenis pangan, tadi kan ada berapa? 15. Masuk kategori yang mana gitu ya. Digit 4567 itu provinsi dan kode kabupaten kota. Ini di dalam peraturan itu sudah jelas, semua kabupaten kota ada nomor kodenya. Semua provinsi ada ya. Kemudian digit ke-89 itu nomor urut produk pangan yang telah mendapatkan nomor izin edar SPP IRT di kabupaten tersebut ya. Nomor urutnya berapa? Nah, kemudian 10, 11, 12, 13 nomor urut di kabupaten tersebut ya. Dan yang ke-14, 15 tahun berakhirnya masa berlaku SPP IRT. Tapi Bapak Ibu tidak perlu menulis memikirkan kode jenis pangan, kemasan dan seterusnya. Ini nanti tugasnya dari kantor PPSP dan Dinas Kesehatan. Tapi kami memberitahukan bahwa jenis pangan itu mempengaruhi nomor izin edar. Jenis kemasan mempengaruhi nomor akan menentukan nomor izin edar. Jadi tidak sembarang kita memproduksi berubah-ubah gitu ya, karena akan berganti nih nomornya. Berikutnya ya, ini sebagai contoh kemasan plastik, misalnya ini abon cakalang kan boleh, abon daging olahan kali kering ya. 02 hasil olahan ikan kering. Kemudian Kabupaten Bekasi 3216 nih kodenya ya. Kemudian 02 itu nomor 2 yang diproduksi RTP tersebut. Misalnya di kabupaten itu ada sesama ikan abon, itu abon ikan gitu ya. Ini nomor 2 nih gitu kan. 0427 nomor urut yang di RTP. Jadi Bapak Ibu itu mendaftar produknya ini ke nomor sekian dari semua yang mendaftar gitu ya. Terus 21, nah ini paling belakang itu 21 masa berlaku nomor PIRT ya. Karena kan masa berlakunya sampai tahun 2021. Ini kan masa berlakunya berapa tahun? Nanti 5 tahun masa berlaku. Jadi kalau 2021 berarti terbitnya SPP IRT itu tahun 2015. Kalau Bapak Ibu sekarang mengajukan dan terbit tahun 2020, nanti berakhirnya di 2025. Nah, jadi nomor PIRT-nya paling belakang adalah 25. Ya. Berikutnya. Ya, prinsip pemberian SPP IRT. Next. Ya, jadi SPP IRT itu diutamakan untuk pelaku usaha yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal ya. Peralatannya manual hingga semi otomatis ya. Jadi boleh memiliki blender, mixer, boleh gitu kan. Manual juga boleh gitu ya. Jadi sampai semi otomatis ya. Berikutnya ya, sekarang kalau sarananya itu tidak di tempat tinggal, di tempat sudah tempat tersendiri untuk produksi tapi tidak di tempat tinggal, kemudian beroperasi misalnya di mall atau kawasan industri, itu namanya sudah industri besar gitu ya, menggunakan peralatan yang serba otomatis. Ini sudah termasuk tidak industri rumah tangga, mengemas sendiri ya kan, secara otomatis plastiknya, kemasannya produknya udah masuk ke plastik sendiri. Nah itu sudah otomatis namanya. Berikutnya ya, ketentuannya yang berlaku adalah untuk produk industri rumah tangga itu
sesuai dengan jenis pangan dalam Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018. Jadi kelompoknya sudah jelas kan, tadi ada 15 kelompok jenis. Produk pangannya olahan kering, ya, kecuali tadi selai, jam itu kan setengah padat, ya. Masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang. Jadi kalau masa simpannya kurang dari 7 hari tidak wajib mendapatkan SPP IRT. Misalnya ibu bapak memproduksi snack, misalnya donat, lemper, risoles, itu tidak perlu mengajukan SPP IRT. Tapi kalau yang kering-kering, keripik singkong, keripik balado, dan seterusnya, karena lebih dari 7 hari di suhu ruang harus mengajukan SPP IRT. Karena yang jelas SPP IRT itu produknya terkemas dan punya label, ya, harus berlabel. Kemudian merupakan pangan produksi dalam negeri. Jadi ibu bapak jangan mengimpor kemudian dikemas kecil-kecil jadi produk PIRT. Nah itu bukan, itu nggak boleh kalau pangan impor, ya. Tidak boleh mencantumkan klaim, misalnya, ya kan, minuman serbuk, ya kan, minuman serbuk jahe misalnya. Itu di dalam labelnya ditulis menyembuhkan masuk angin, ya kan? Nah, menyembuhkan batuk itu nggak boleh, karena makanan itu bukan untuk mengobati. Makanan itu untuk membuat kita sehat, membuat kita kenyang yang pasti, ya kan? Bukan untuk mengobati. Nah, jadi tidak boleh mencantumkan klaim. Berikutnya, ya, pangan yang tidak diizinkan, ya, tadi kan ada 15, tapi yang tidak diizinkan itu memperoleh SPP IRT pangan olahan tertentu, diperuntukkan bagi konsumen kelompok tertentu yang rentan penyakit, misalnya pangan medis khusus atau pangan untuk kebutuhan gizi khusus, ya, misalnya ada bayi atau anak yang diare, itu ada susunya sendiri, ada buburnya sendiri. Untuk yang menderita penyakit diabetes misalnya, oh ini makanan khusus yang perlu, yang untuk penderita diabetes misalnya, begitu, itu nggak boleh diproduksi oleh industri rumah tangga. Pangan steril komersial atau disingkat PSK, ya, ini produk asal hewan yang dikalengkan. Tapi sekarang sudah banyak pangan-pangan yang dikalengkan. Sebagai contoh ada gudeg kaleng, ya kan, masakan jamur yang dikalengkan. Itu karena apa? Karena lebih praktis dibawa kemana-mana dan peredarannya bisa ke seluruh dunia, ya. Jadi namanya pangan steril komersial. Kemudian pangan yang diproses dengan pasteurisasi, yaitu antara lain susu, ya, yogurt. Kemudian pangan yang diproses dengan pembekuan. Prosesnya dengan pembekuan, bukan jadi bakso terus dibekukan, ya. Ini yang tidak boleh diedarkan kemana-mana, apalagi pakai label. Ya, bikin nugget, kami pinter bu, bikin nugget, mau produksi nugget saja. Nugget pun harus izin edarnya dari Badan POM, tidak boleh PIRT, tidak boleh nomor izinnya nggak boleh PIRT, ya. Karena dari awal prosesnya sampai ke itu semuanya harus industri besar yang memiliki alat untuk menjamin keamanan dan mutu. Nah kemudian kita sedikit menengok saja, saya tidak akan jelaskan cara produksi pangan olahan yang baik karena ini materinya bisa 2 jam sendiri, ya, 2-3 jam kalau mau detail sampai 3 jam. Saya hanya poin-poinnya saja. Next. Nah, jadi Bapak Ibu selain memproduksi produk pangan, tapi sarananya, cara memproduksinya ini yang harus juga higienis, ya. Jadi di dalam produksi ini semuanya kita harus bisa
melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, gitu ya. Next. Berikutnya, ya, jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan pangan yang layak, bermutu, aman dikonsumsi sesuai tuntutan konsumen, ya. Jadi kalau konsumennya akan puas dengan produk pangan yang higienis, tentunya harus diproduksi di tempat yang higienis, ya, cara produksi pangannya yang baik, ya. Kenapa di sini ada konsumen domestik maupun internasional? Yang siapa tahu produk pangan yang ibu produksi itu, bapak produksi itu bisa mendunia, artinya dibawa saudara, kan internasional kan dibawa ke mana-mana bisa saja, ya. Berikutnya, ya, saya tidak akan jelaskan satu-satu, tapi ada 14 aspek cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga. Jadi kalau untuk pangan olahan untuk pabrik itu beda, ya. Kita membahas yang khusus industri rumah tangga yang bisa diterapkan di dalam di industri rumah tangga. Jadi lokasi bangunan dan fasilitas, peralatan produksinya, suplai airnya, fasilitas dan kegiatan higienis sanitasinya, termasuk kebersihan karyawan, ya, kesehatan karyawan, pemeliharaan dan program higienis sanitasinya ada apa enggak. Tahu sudah lama sekian bulan nggak produksi langsung cuma peralatan itu diletakkan, disimpan di tempat terbuka. Nah ini kan nggak bisa, harusnya misalnya peralatannya semua dalam lemari tertutup, berarti tidak ada kemungkinan debu masuk, binatang pengerat masuk dan seterusnya, ya. Juga penyimpanan bahan baku, penyimpanan produk jadi, ya. Kemudian ada nggak pengendalian proses, kemudian masalah pelabelan pangan, gitu ya, pengawasan oleh penanggung jawab. Nah, kita kan mungkin tidak hanya satu usaha, mungkin ada usaha lain, tapi yang untuk produksi pangan ini harus ada penanggung jawabnya, gitu ya. Kemudian ada nggak sistem penarikan produk, misalnya, ini keasinan, kemarin saya tinggal rapat di luar, yang menunggu, yang mengawasi cuma adiknya. Nah, adiknya tuh lupa, dikira tepung, ternyata garam yang dia ambil, gitu. Jadi keasinan. Berarti kan konsumen nanti kaget, produknya nggak biasanya seperti ini. Berarti perlu ditarik, atau produknya kok tiba-tiba berjamur. Nah, makanya perlunya ada suatu nomor kode produksi tadi yang saya katakan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menarik semua produknya yang ada di pasaran, tapi dengan kode tertentu tadi itu saja yang ditarik, gitu ya. Pencatatan dan dokumentasinya ada atau tidak. Kelemahan industri rumah tangga adalah pencatatan dan dokumentasi. Malas mencatat belanja di mana, jenis belanjaannya berapa, kapan, di toko mana, di warungnya siapa. Kemudian pendapatannya berapa. Nah ini kelemahan pada umumnya. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan bantuan dari bank, ini bank itu mesti akan melihat pencatatannya ada apa enggak. Terus usaha Bapak Ibu itu semakin hari semakin meningkat, bisa enggak nanti membayar cicilannya, kan dilihat dari pendapatan, begitu. Nah mohon nanti ini bisa untuk dipelajari, ya. Jadi pencatatan, dokumentasi, dan juga ada pelatihan-pelatihan karyawan yang dilakukan oleh pemilik pelaku usaha, ya. Karyawannya apalagi berganti, yang lama sudah tidak taat dengan kebersihan dan seterusnya, itu harus kita latih kembali. Baik, saya akan beralih dulu ke
eh, ke slide nomor ini saja dulu Pak Nafan atau Bu Anita, ke slide yang peraturan Menteri Kesehatan, slide berapa ini ya, tentang higiene sanitasi rumah makan, sertifikat layak higienisasi, setelahnya sertifikat layak higiene jasa buka. Setelah itu Slide 49 Pak Naban, Pak Momo. Nomor slide 49 Pak Naban. Nomor slide 49 sebentar. ya betul. Kalau materi ini bisa dapat di mana ya, Bu? Belum muncul ya? Belum muncul malah kesehatan. Oke, Ini baik, adalah lanjut lagi ya. pemerintah daerah, lagi-lagi pemerintah daerah, kabupaten kota, ya. Jadi dinas PN PTSP, ya, semua perizinan terpadu satu pintu. Jadi kalau untuk produk pangan olahan tadi SPP IRT keluarnya nomornya sampai 15 angka, ya kan, karena terkemas. Tapi untuk rumah makan atau restoran ini kan jenis pangannya pangan siap saji, ya kan, siap santap, sehingga itu yang mengeluarkan dari pemerintah daerah berupa sertifikat layak higiene, ya. Jadi kemudian berikutnya jasa buka, rumah makan, restoran, ya, depot air minum ini wajib memiliki sertifikat layak higiene sanitasi, ya. Wajib di sini Bapak Ibu punya rumah makan. Kenapa? Karena untuk menjamin bahwa makanan yang disajikan, makanan yang dijual, makanan siap santap ini memenuhi syarat kesehatan, ya, karena lingkungan yang untuk tempat pengolahan makanan ini bersih, urutannya betul. Jadi karyawannya juga memenuhi persyaratan kesehatan begitu. Jadi untuk meyakinkan jangan tempatnya yang jorok. Kadang-kadang kita makan yang penting rasanya enak, tapi begitu melihat dapurnya seperti apa kita nggak jadi makan, ya kan? Karena joroknya seperti itu. Nah, sertifikat layak higiene sanitasi itu untuk menjamin bahwa pangan yang diperjualbelikan, yang disajikan itu memang memenuhi persyaratan untuk penyimpanan, untuk pengolahan, untuk penyajian, gitu ya. Kemudian diberikan sertifikat ini jika memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, ya tentunya tidak, karena ini yang menjamin adalah Bapak Ibu sendiri, ya. Dan jaminan ini dituangkan dalam sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah, begitu, ya. Jadi ada juga regulasi yang mengatur itu tadi, keputusan Menteri Kesehatan tahun 2003 tentang persyaratan higiene sanitasi rumah makan dan restoran. Yang kedua adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 1096 tahun 2011 tentang higiene sanitasi jasa buka, ya. Berikutnya, jasa buka itu bisa catering, ya Bapak Ibu. Itu perlu juga catering itu mendapatkan sertifikat layak higiene sanitasi, ya. Jadi syaratnya apa? Syarat ADM itu syarat administratif,
fotokopi KTP, sertifikat. Mungkin pernah ada kursus sertifikat untuk mendapatkan sertifikat, artinya kursus-kursus yang terkait dengan kesehatan, ya. Foto artinya foto pemohon, foto rumah makannya atau restorannya atau cateringnya, ya, dinas bangunan dapur, gitu ya. Kemudian syarat teknisnya apa? Yang jelas ada bangunan. Kalau nggak ada bangunan bagaimana mau diberikan sertifikat? Ya, bangunan ya. Bangunan, kemudian peralatannya, penjamahnya, ya. Penjamah ini jangan menjamah makanan, mengambilnya nggak pakai penjepit, gitu ya, langsung pakai tangan semua. Atau misalnya jualan pecel gitu kan, di situ menghidangkan pecel pakai tangan juga ngambilnya sayuran. Nah, seharusnya kan kalau tidak bisa pakai penjepit, pakailah sarung tangan plastik. Nah, sehingga itu tidak langsung kena jari-jari tangan kita. Nah, kemudian jangan sampai itu dipakai juga, masih pakai sarung tangan plastik, menerima uang juga pakai itu. Nah, kan sama saja. Artinya kalau pas akan menerima uang, lepaskan plastiknya baru kita menerima uang, gitu kan? Nah, untuk mendapatkan sertifikat layak higienis sanitasi, jadi kita lampirkan persyaratan administrasi, kita sampaikan ke Dinas Kesehatan, dalam hal ini juga ke Dinas PTSP, ya, perizinan terpadu satu pintu. Kemudian di sini kan ada tim pemeriksa uji kelayakan, ya, tim pemeriksa uji kelayakan dari Dinas Kesehatan, ya. Baru nanti dilakukan kunjungan ke TPM, tempat pengolahan makanan, ya, tempat Bapak Ibu berada ini. Misalnya saya mendirikan rumah makan sehat, itu kan semuanya serba makanan yang sehat, misalnya begitu, silahkan. Jika tidak memenuhi syarat, masih diperlukan pembinaan, ya dilakukan pembinaan karena belum memenuhi syarat. Nah, Bapak Ibu juga harus mengikuti ketentuan, ya. Untuk dibina, oke. Kalau gitu saya harus bikin misalnya tempat cuci tangan yang portable, misalnya. Kan banyak sekarang tempat cuci tangan portable, ya. Oh, saya belum ada wastafel yang tempat pembuangan air, misalnya begitu. Kemudian kalau memenuhi syarat, ya ini bisa diberikan sertifikat layak higienis sanitasi yang berlaku sampai 3 tahun, ya. Berikutnya, kemudian sebetulnya untuk jajanan ataupun kantin ini juga ada sih program stikerisasi kantin, ya, tapi baru kantin sekolah, tapi juga bisa saja kantin nanti dari Pemda kalau ada program stikerisasi silahkan, ya, jika memang pangannya memenuhi syarat, kebersihannya memenuhi syarat. Baik, next. Berikutnya, ya, ini contoh, ya, contoh sertifikatnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini, ya. Jadi ada yang memang memang ada berbintang-bintang juga ini karena levelnya, ya, ini yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI. Tapi ada juga berupa sertifikat biasa, judulnya sertifikat layak higienis sanitasi jasa buka oleh kabupaten kota yang lain, ya, yang pasti berdasarkan pertimbangannya sama semuanya, ya. Berikutnya, dan kemudian sertifikat dinyatakan tidak berlaku jika terjadi pergantian pemilik, ya, dari orang tuanya ke anaknya, ya, sudah dihibahkan atau sudah ganti yang pengelola, gitu ya. Pindah lokasi atau alamatnya sudah berubah, di Jalan Beringin sekarang Jalan Mawar, misalnya begitu. Tidak melakukan kegiatan selama 1 tahun berturut-turut, warungnya tutup setahun,
Itu juga sudah tidak berlaku lagi. Dinyatakan dicabut karena tidak layak higienis sanitasi, karena terus berubah, tidak bersih lagi seperti semula. Dan juga bisa saja karena sudah tidak bersih menyebabkan adanya keracunan yang makan di situ, pesan makanan di situ menyebabkan keracunan pangan, gitu ya. Artinya pangan yang dikonsumsi itu karena tidak bersih pengolahannya, tempatnya juga tidak higienis, sehingga menimbulkan keracunan. Nah, ini bisa dicabut, gitu ya. Tidak ada jaminan lagi. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya singkatan, ya, cek, ya. Kita cek produk pangan olahan. Ini pangan olahan, bukan pangan siap saji ya Bapak Ibu. Kita sudah berakhir di pangan siap saji tadi sampai sertifikat tadi. Produk pangan olahan ini ada yang kita perhatikan, ada 4 hal. Kemasan, kondisinya baik atau tidak. Label, artinya baik itu tidak ada yang bocor, tidak ada yang sobek, tidak ada yang menggembung, atau tidak ada yang remuk. Artinya begini, kemasannya kusut, gitu ya. Jangan dipilih. Kalau kaleng jangan dipilih yang gembung, yang penyok, yang berkarat, gitu. Bukan berarti kaleng gembung itu isinya lebih banyak, tapi kaleng gembung itu justru berbahaya karena di situ ada bakteri yang bisa menyebabkan kita mengalami gangguan kesehatan yang berat, bahkan sampai sesak napas dan kematian, gitu. Kaleng yang berkarat ini juga logam-logam beracunnya, logam beratnya sudah bisa masuk ke makanan, gitu ya. Kemudian label, semua informasi kita baca kan tentang makanan itu pada label. Makanya jangan cuma ditulis kerupuk ikan khususi. Nah, ini ikan apa, bahannya apa saja, ya. Kemudian diproduksi oleh siapa, ini tanggal berapa produksinya, kan nggak jelas, gitu ya. Izin edar, nah ini perlu izin edar. Untuk Badan POM itu sudah ada aplikasi cek BPOM, itu BPOM mobile ada, ya. Tapi kalau untuk PIRT belum ada. Kita kebenaran untuk mengecek bahwa ini produk produk dari Tangerang atau dari Bekasi sah apa enggaknya, itu kita harus ngecek ke suku dinas ataupun dinas kesehatan dan dinas PTSP. Tapi kalau Badan POM itu karena satu di pusat, yaitu semua yang beredar di seluruh Indonesia menggunakan aplikasi sudah bisa dicek MD 12 digit. Itu oh benar, ini produknya abon ikan, boleh abon ikan MD, kerupuk boleh MD, ya, sepanjang sarananya memenuhi syarat, memenuhi ketentuan untuk mendaftarkan sebagai memperoleh izin edar Badan POM. Yang tidak kalah penting terakhir adalah kadaluarsa. Jadi pastikan bahwa produk tersebut tidak melebihi batas kadaluarsa. Karena sudah kadaluarsa, itu produk tidak lagi enak, produk tidak lagi aman, keamanannya sudah menurun. Ini sebagai contoh ini, ya. Bacalah label sebelum membeli, ya. Teliti sebelum membeli. Jadilah konsumen yang cerdas. Jadilah produsen yang bertanggung jawab. Ya, tidak hanya konsumen saja yang cerdas, tapi jadilah pelaku usaha yang bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab pada produk yang dihasilkan, ya. Berikutnya mungkin sudah selesai ya ini. Nah, ini ada beberapa infografis yang bisa Bapak Ibu perhatikan di sini. Biarkan di udara begitu saja, ya. Kemudian
hindari penggunaan staples ya, karena itu termasuk cemaran fisik. Kemudian jangan berkerumun, cari yang bisa ada jarak antara pembeli satu dengan pembeli lainnya, dan cuci tangan ya. Jadi cuci tangan pakai sabun, jika tidak ada ya pakai hand sanitizer ya. Jadi makanannya dibungkus sehingga mengurangi pencemaran fisik ya. Next ya, saya rasa sudah cukup ya. Berikutnya, nah ini juga ada beberapa infografis tentang pedagang kreatif lapangan BKL, jualan bakso, bakmi, batagor, mungkin yang keliling ya. Jadi ini juga ada infografisnya. Yang jualan makanan di restoran juga kami ada infografis, nanti juga bisa disebarluaskan ya. Berikutnya ya, Bapak Ibu bisa mengunduh ataupun memperoleh informasi tentang obat dan makanan itu lewat website kanal media sosial ataupun kontak center Badan POM. Kontak centernya 1500533 ya. Tidak dipungut biaya kecuali Bapak Ibu kan mesti pakai pulsa, jadi pulsa ditanggung sendiri. Tapi Bapak Ibu mau menyampaikan pertanyaan, pengaduan, itu tidak dipungut biaya, telepon ke 1500533. Berikutnya selesai ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan informasi seputar cara memperoleh SPP IRT dan sertifikat lain higiene sanitasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas pemaparannya. Ya, terima kasih banyak Bu Dewi atas pemaparannya. Mudah-mudahan teman-teman yang para pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan minuman bisa juga mengurus ini dengan segera dan mendapatkan sertifikatnya. Amin rabbal alamin. Terima kasih kembali. Saya tutup. Terima kasih banyak semuanya yang telah hidup dan telah hadir. Ya, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.